Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, dan salam sehat. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini, poin yang keempat, nyanyian yang kita gunakan dalam ibadah sepanjang minggu ini, yaitu pelengkap kidung jemaat. Poin yang ke-13, kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 8 November 2021 pukul 9.30. Dan poin yang ke-15, ibadah kasih pulungan PWGT Klasis Rantepao dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 PWGT Dorcas dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 November 2021 pukul 11 WITA di Jemaat Elim Rantepao. Dan yang kedua, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan wanita se-Asia akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 November 2021 pukul 16.30 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Dan poin yang ke-16, pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pukul 15 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Dan poin yang ke-17, pundi khusus atau pundi 4 akan dijalankan pada hari Minggu 7 November 2021 setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao diperuntukkan kepada pembiayaan pengurapan proponen atau calon pendeta menjadi pendeta dalam wilayah lingkup 2 Rantepao. Dan poin yang ke-18, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Yohana Alorante akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Dan poin yang ke-19, berita duka cita. Telah meninggal Ibu Deborah Tandiruga atau kakak dari Ibu M. Naomi Tandi atau Ibu Toding Datu pada hari Kamis 4 November 2021 di Makassar. Jenazah almarhumah Deborah Tandiruga tiba hari Minggu di Kamali Makale. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Diucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Sungguh agung dan mulia karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita selaku umat manusia, dan sungguh luar biasa segala berkat yang dicurahkannya bagi kita, sehingga patutlah kita senantiasa mensyukuri segala kebaikan Tuhan, memberi dalam segala keterbatasan yang kita miliki, sebab kita dituntut untuk menjadi berkat bagi semua. Kita sebagaimana dalam tema perenungan kita pada hari ini, yang terluka, yang memberi. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita saat ini untuk menyembah Allah dalam satu persekutuan
Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita bangkit berdiri. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai dan kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku, pujilah. Mazmurkan Allah
Mari jemaat, kita terus-menerus bersama-sama mengaminkan perintah untuk saling mengasihi. Demikian perintah kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian perintah Yesus sendiri. Jemaat Tuhan, betapa sering kita tidak mampu melaksanakan secara sempurna perintah kasih yang sudah begitu kita hafal dan kita kenal. Dan karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita kembali sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bahwa sungguh kita terbatas di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak pernah luput dari pelanggaran. Dan karena itu, sejenak kita tunduk menghadap Tuhan sambil berkata masing-masing demikian. Tuhan, kami sungguh berdosa di hadapan-Mu. Engkau memberi begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Namun kami selalu lalai untuk berbagi kepada sesama kami. Karena keserakahan, kami lupa untuk memberi bagi mereka yang tidak berdaya. Hingga kami hanya menikmati sendiri pemberian daripada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali bahwa marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dipersiapkan, kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu.
Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu beribadah kepadamu pada saat ini. Di dalam ibadah ini ya Bapa, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa ungkapan syukur kami yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ungkapan syukur kami, persembahan kami ini ya Bapa, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami pakai untuk pelayanan, untuk memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pujian hormat terimalah ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu. Berbahagia pada saat ini Allah berkenan lagi berbicara kepada kita melalui sabdanya. Tapi apa aman secara medis kalau saya tidak pakai ini? Tadi memang cukup. Saya merasa terganggu karena Bapak Ibu pakai, sebentar saya bicara tidak begitu. Iya, tapi bagaimanapun juga saya merasa tidak enak senang Bapak tidak bicara. Ya, saya akan usahakan pelan dan agak jelas suaranya. Kita akan mendengar sabda Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, di hari yang Engkau kuduskan ini, Bapa Allah menyampaikan firman-Mu, perintah kasih, pengampunan, dan berita anugerah, dan bahkan Tuhan menerima segala pujian dan persembahan kami. Dan kini Allah berkenan bersabda melalui firman-Mu dari dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, kuasailah dan bimbinglah kami, agar kami dilayakkan dan dimampukan membaca, mendengar, merenungkan dan berjuang memberlakukan sabda-Mu ya Bapa di sorga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar di dalam Kristus Yesus. Kami mohon semuanya ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja, pasal 17, ayat 7 sampai dengan 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah
ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua yaitu Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai dengan 28. Firman Tuhan, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita menjemput berita Injil Yesus Kristus tentang Yesus dari Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44 demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa berbahagianya kita hari ini. Kita mendengar dan mendapat satu berita yang begitu penting dan untuk kita semua. Yang dalam seluruh bacaan kita tadi, secara khusus memang kita akan merenungkannya dari 1 Raja-Raja 17 yang oleh Gereja Toraja kita semua diajak untuk merenungnya dalam satu tema yang terluka yang memberi. Kayaknya bahasa Toraja lebih magampang dipaham. Ya tu maparri'na tu mamengan. Bapak Ibu, indan naratu maparri ilan Pak Basantena dari 1 Raja-Raja, dari Markus 12 dan dari Ibrani pasal 9. Secara khusus lan raja-raja indan naratu disebut yang terluka tu mapadi. Ya, mari kita lihat. Janda itu begitu terharunya kita ya. Sampai dia berkata, "Ya, setelah pulang kami makan ini, maka kami akan mati." Betapa keadaannya sungguh memprihatinkan ya. Tapi ya selain dia memang dalam Alkitab, dan itu kita baca juga di Mazmur 146 tadi bahwa janda itu memang bagian daripada masyarakat yang sangat menderita karena tidak ada lagi pihak yang melindungi dan hak-haknya tidak ada, dan karena itu memang bagian dari masyarakat yang sangat menderita. Lalu punya lagi seorang anak. Tapi bisakah kita juga katakan bahwa Elia itu terluka? Karena dia kan terbuang, dia diusir, dia mengembara, dia meninggalkan kenyamanannya karena dikejar-kejar oleh raja. Lalu ini juga Elia ya,
Mengapa pergi lagi ke janda? Sudah dia sendiri lapar, tapi mengapa pergi lagi ke situ? Mengapa Tuhan menyuruhnya ke situ? Mengapa tidak suruh kepada orang kaya gitu loh, supaya persoalannya menjadi mudah? Atau seperti sebelum-sebelumnya di tepi sungai Kerit, Elia mendapat bantuan melalui apa? Burung gagak untuk memberikan makanan. Kenapa ini justru makin sakit lah? Makanya ungkapan ibu janda kita tadi itu, ameloli lomba sarara dek tukikan deki mate sola dua. Keadaan yang sangat menyakitkan. Memang juga Mazmur tadi mengatakan agak sinis juga ya, jangan terlalu percaya kepada penguasa dan jangan terlalu percaya kepada orang kaya katanya. Itu kan Mazmur 146 tadi. Jadi memang ada kaitan satu raja-raja tadi dengan Mazmur 146 itu. Elia tidak disuruh ke orang kaya atau ya kan bisa saja Tuhan batu jadi roti. Kalau Tuhan mau dengan cara yang sederhana memberi pemeliharaan kepada Elia. Jadi sebenarnya yang pertama disembuhkan di sini adalah siapa? Elia. Dia yang pertama yang sakit sebenarnya. Dia terbuang. Dia ada dalam perantauan. Tetapi karena ia telah disembuhkan, ia yang menderita, ia yang terluka telah disembuhkan, maka sekarang sebenarnya dia juga nanti diutus untuk mempertunjukkan bagaimana penyembuhan dan pemeliharaan dari Allah yang telah berlaku pada diri Elia itu akan berlaku juga kepada ibu janda bersama dengan anaknya. Dan bukankah itu yang terjadi? Dan juga kita perlu paham sedikit tentang ibu janda tadi. Ibu janda tadi kayaknya orang yang cukup berimannya. Demi Tuhan Allahmu. Dia termasuk orang yang mempercayai Allah. Tapi toh juga mengalami penderitaan. Nanti kita akan lihat sumber-sumber penderitaan itu apa saja yang bisa menuntun kita untuk melihat dan menghadapi penderitaan itu. Tapi yang mau dikatakan sehubungan dengan tema kita adalah justru ketika ibu janda ini mau melayani Elia, sehingga tidak lagi hanya memperhatikan luka-luka hatinya dan penderitaannya. Pertama memang dia berpikir begitu, biarlah saya habis dengan penderitaan saya. Tetapi begitu mendengar berita dari Elia, seluruh penderitaannya dia tanggung sendiri itu, sekarang dia berani untuk menanggung penderitaan Elia lebih dahulu. Dengan memberikan lebih dahulu roti kepada Elia daripada kepada dirinya sendiri. Nah, disinilah memang perjuangan untuk apa yang disebut berkorban itu. Ketika ibu kita tadi masih mengarahkan seluruh diri untuk kepentingan dirinya, maka dia tetap ada dalam ancaman luka yang semakin berat. Ketika hanya memperhitungkan kepentingan dirinya dan kepentingan anaknya, maka ancaman di depan jauh lebih besar lagi. Yang dia sendiri katakan, kami akan mati. Tetapi begitu dia rela berbagi dari kependeritaannya, dari ketidakmampuannya, dengan mendahulukan Elia yang juga menderita, maka ia mulai menemukan titik-titik kesembuhan itu.
Nah, oleh karena itu hari ini kita mendapat satu berita yang tidak umum tetapi justru sangat membebaskan. Kira-kira yang di Pakondi, mari kita belajar untuk tidak hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi berlatihlah untuk melayani orang lain, memberi diri kepada orang lain. Maka apa yang ada pada kita sudah menjadi milik orang lain, sehingga apapun yang menjadi kekurangan kita sudah menjadi juga kebahagiaan orang lain. Nah, kan yang mau masuk sana tuh kali tanah kita dulu tuh. Nah, ladin nora tuh laku bengkol ya. Nah, sedangkan aku tak kan nak. Yang cara berpikir susito dipakai menurut pola berpikir seperti dalam bacaan kita tadi, maka persoalan ke depan bisa semakin lebih besar. Tetapi ketika kita memulai untuk membuka hati kita untuk memperhatikan orang lain, bahkan berjuang bersama-sama untuk saling mendahulukan, maka beban-beban yang ada sekarang akan lebih ringan karena nantinya akan ditanggung bersama. Nah, inilah yang disebut yang luka yang menyembuhkan, yang luka yang memberi. Nanti kita lihat lebih jauh. Satu kutipan yang dari seorang yang sangat dikenal, jiwa yang sudah mengalami kegembiraan rohani yang besar dari Allah akan menganggap kegembiraan duniawi sebagai sampah. Wah, ini keras sekali. Kata yang sama dipakai oleh Paulus dalam 1 Korintus 3. Ketika aku berjumpa dengan Yesus, maka semua kebanggaan-kebanggaan masa lalu, kehebatan-kehebatan masa lalu menjadi tidak berarti apa-apa. Artinya, ketika ia masih membanggakan segala sesuatu yang ada pada dirinya dan segala apa yang dia lihat sebagai kenikmatan dan kesuksesan di dunia ini, ia justru mengalami banyak masalah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang dalam hubungan dengan bacaan kita tadi dalam Ibrani 9 yang dikatakan mengorbankan dirinya. Ya, Yesus yang mengorbankan dirinya, itulah yang akan membebaskan Paulus dalam pandangan seperti itu. Dan oleh karena itu orang yang terluka lebih besar lagi dalam bacaan kita mestinya dari Ibrani adalah siapa? Yesus sendiri. Tetapi justru dalam lukanya yang kita kenal itu sampai bagaimana disalib itu, justru melalui luka yang tak terkirakan itu, ketika itu ada di dalam penyerahan yang total kepada Allah, maka luka penderitaan yang amat luar biasa itu berubah menjadi kebangkitan. Sama seperti ibu janda kita, ketika ia memberi dan melayani mengasihi Elia lebih dahulu, maka luka-luka penderitaannya semakin perlahan semakin sembuh. Sehingga menurut saya judul ini bukan hanya yang luka yang memberi, tetapi yang luka yang menghidupkan. Menyembuhkan, memberi dan menyembuhkan sekaligus menghidupkan. Kita lihat nanti cerita selanjutnya tentang anak ibu janda itu. Kalau kita baca sampai dengan pasal 24, kita akan lihat bahwa anak janda itu mati, tapi akhirnya dibangkitkan oleh Elia. Allah melalui Elia. Jadi bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memberi, tetapi menghidupkan. Bagaimana justru ketika kita melihat luka-luka kita, penderitaan kita itu dalam rancangan Allah, maka secara perlahan akan menyembuhkan kita, menyembuhkan orang lain, dan akan membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Bukan semakin rusak seperti dalam pandangan dan pikiran ibu janda tadi ketika ia belum meletakkan penderitaannya di dalam rancangan
Allah melalui Elia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu terakhir satu kutipan lagi. Apapun sumber penderitaan kita, tak satu pun masalah bisa terjadi tanpa seizin Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan, meskipun iblis dan yang lainnya memaksudkannya untuk keburukan. Kalau seluruh penderitaan itu ada dalam izin Allah, Allah sudah menyaring, yang dalam bahasa lain nanti kita dengar bahwa Allah tidak pernah menguji kita lebih daripada kemampuan kita, karena Tuhan sudah menyediakan dan merancang batas-batas yang mampu kita tanggung, dan pada saatnya Tuhan akan membuka jalan. Ketika ibu janda ini tadi berada pada titik kulminasi penderitaan dan batas itu telah ditentukan oleh Allah, maka diutuslah Elia untuk menyelesaikan penderitaan dan luka-luka ibu janda yang terkasih itu. Sehingga rancangan Tuhanlah yang terjadi, bukan lagi rancangan seperti yang dikehendaki, yang diinginkan oleh ibu janda. Dan satu hal lagi kita lihat dalam Markus tadi. Kata yang penting bagi kita di situ adalah, semuanya penting tentu, tapi untuk kepentingan bagaimana kita di dalam penderitaan kita, Yesus di situ dikatakan memperhatikan. Jadi Bapak Ibu, lakukan saja. Percaya. Yesus memperhatikan semua itu. Yesus tahu semua itu. Dan karena itu, seluruh yang kita lakukan dalam penderitaan kita, Tuhan tahu. Dia tahu. Dan Dia juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu, mulailah dengan melakukan juga yang terbaik bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit pengetahuan umum sehubungan dengan keadaan kita, maka memang perlu kita sedikit pengetahuan umum untuk melihat sumber-sumber penderitaan itu. Ada sumber yang saya miliki. Pertama, sumber penderitaan itu bisa karena kita sendiri. Bisa juga karena orang lain. Bisa juga karena alam. Bencana alam. Nah, ini semua bisa kita lihat nanti penyebab sumber utamanya dalam Kejadian 3. Pertama-tama, jatuhnya manusia ke dalam dosa bukan berasal dari Allah, tapi dari diri dan keinginan manusia itu. Jadi sumber penderitaan dan puncak dari salah satu akibat terberat dari dosa adalah penderitaan. Ya kan biasa terjadi ya. Kita yang menderita, lalu tidak jarang kita lalu memprotes Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan timpakan hal ini kepadaku? Memang nanti kita lihat mungkin ada yang bentuk ujian daripada Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Coba, maaf ya, anak kita yang mau ujian, 2 hari baru tidak tidur untuk belajar sebelum ujian. Sehingga nanti dalam ujian malah pusing, tidak tahu menjawab. Nah, itu kan akibat dari kita sendiri. Atau maaf ya, kalau kita jatuh karena kecepatan
100. Apalagi kalau bukan jalan tol, bahkan jalan tol pun itu kan banyak-banyak kontribusi kita sendiri. Ya, ada kecelakaan maut ya, terkenal di televisi sekarang, kecepatannya 120. Tapi itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan sumber penderitaan itu adalah dari kita sendiri. Nah, biasanya kalau sudah lama kita renungkan, akhirnya biasa kita berkesimpulan, oh ya memang nang aku tuh penyebabnya. Kemudian yang kedua bisa bersumber dari orang lain. Dalam cerita kejatuhan ke dalam ini apa? Adam mempersalahkan Hawa. Jadi bersumber penderitaan dari lingkungan kita. Bisa saja orang-orang di sekitar kita juga. Mungkin kita berjumpa dengan orang mabuk lalu ditabrak. Kesalahan orang lain berakibat pada kita. Dan banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana penderitaan bersumber dari. Nah, kalau ibu janda kita bersumber dari mana penderitaan itu? Masih banyak yang bisa kita lihat. Yang ketiga, penderitaan berasal dari bencana alam. Dalam Kejadian 3 dan 4 ke bawah diketahui bahwa alam pun turut rusak karena dosa. Dan karena itu alam menderita. Dalam Roma 8 ayat 18 ke bawah dikatakan seluruh ciptaan ikut menderita dan menantikan kesembuhan dari Allah. Dan saya kira ini yang paling banyak terjadi sekarang ya, banyak penderitaan karena bencana alam, karena gempa dan lain sebagainya. Penderitaan dapat juga diakibatkan oleh alam. Tetapi penderitaan juga bisa diakibatkan oleh iblis. Nah, ini memang itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu jelas-jelas itu dikatakan bahwa iblis itu berkeliling mengaum-ngaum. Jadi di mana-mana sudah ada iblis yang siap menerkam orang-orang yang tidak kuat imannya. Sehingga dengan mudah diterkam, sehingga mengalami penderitaan. Itu bisa, justru memang penderitaan bersumber dari kuasa-kuasa gelap. Dan banyak orang tergoda dan tidak mampu bertahan dalam iman, jatuh karena pencobaan seperti itu. Dan yang kelima, ada yang menyebut bahwa memang ada penderitaan sebagai bentuk daripada ujian Allah kepada anak-anaknya. Nah, itu sangat banyak kita baca nanti kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Rasul Paulus melihat penderitaan sebagai ujian yang berasal dari Allah, terutama di dalam surat-surat 2 Korintus. Di sana kita mendengar bagaimana penderitaan itu sebagai bentuk ujian, tapi sekali lagi ujian yang sudah ditentukan Tuhan batasnya, dan pada saat yang tepat Allah akan melangkah membereskan penderitaan itu menjadi sebuah sukacita bagi anak-anaknya yang bertahan dan tabah dalam penderitaan itu. Saya kira Paulus begitu, contoh salah satunya dari 2 Korintus pasal 4. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Atau yang paling terkenal juga, mungkin ini bisa menjadi salah satu nats yang menjadi nats memas kita dalam bergumul. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu,
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, itu cara-cara untuk beberapa sumber penderitaan, dan jangan terlalu, apalagi terlalu mudah mempersalahkan pihak lain, atau mungkin malah tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan dalam penderitaan kita. Dan juga memang dikatakan di situ ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghadapi segala bentuk cobaan tadi. Kalau cobaan yang penderitaannya diakibatkan dari diri sendiri, maka kita disarankan untuk mohon pengampunan dan berjuang meninggalkan dosa itu. Kalau memang itu akhirnya kita sampai pada kesimpulan, oh ini dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dia berasal dari orang lain, maka berusahalah untuk mengampuni dan mendoakan yang bersangkutan agar meninggalkan dosa seperti itu. Jadi kalau kita cek-cek, oh ini penyebabnya ini bukan menghakimi, tapi justru mengampuni dan mendoakannya supaya ia berjuang meninggalkan dosa seperti itu. Itu nanti dalam Matius 5 kita tahu. Kemudian penderitaan yang berasal dari Allah, dari alam, yaitu mari kita menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Allah dan berjuang untuk menolong orang yang mengalami penderitaan itu. Saya kira ini yang sedang digalakkan oleh Gereja Toraja melalui krisis center. Diharapkan seluruh jemaat, bahkan kalau perlu setiap jemaat memiliki krisis center, bagaimana bergumul bersama dengan Tuhan menghadapi berbagai macam penderitaan, tetapi lebih daripada itu juga bertindak secara nyata, seperti ibu janda miskin tadi, dalam kemiskinannya, dalam penderitaannya, justru dia mampu menolong karena ia melihat ada rancangan Allah yang lebih besar. Kemudian kalau itu bersumber dari kuasa gelap, maka yang disarankan jalan keluarnya adalah langkah-langkah semakin mendekat kepada Tuhan dan berjuang melawan kuasa kegelapan itu dengan iman yang teguh. Jangan menghindar, tapi semakin mendekat kepada Allah, supaya semakin dimampukan untuk bertahan dalam iman menghadapi godaan dan iblis itu. Dan yang kelima, jika kita anggap itu sebagai didikan atau ujian dari Allah, maka langkah yang akan kita rancangannya bisa kita gunakan adalah kita berhenti bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi yang kita lakukan adalah marilah kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan saya pelajari dari penderitaan itu. Jangan terus apalagi mempersalahkan Tuhan. Ubahlah pertanyaannya menjadi, apakah yang Tuhan kehendaki aku pelajari dari peristiwa ini? Dan kurangilah untuk hanya memohon pembebasan dari Allah, tetapi berusahalah dan berjuanglah untuk semakin memperbanyak bentuklah aku ya Allah melalui penderitaan ini. Nah, kiranya itu langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam menghadapi penderitaan dan luka-luka yang berat. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, hari ini dan hari-hari ke depan, sesungguhnya kita semua masih berada dalam satu luka bersama, yaitu luka apa? Luka yang paling umum itu adalah corona. Dan masih banyak luka-luka kecil di rumah kita, diakibatkan oleh kata-kata yang kasar, diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang tidak sopan, diakibatkan oleh tindakan-tindakan nakal oleh pihak-pihak tertentu. Kita semua ini adalah orang yang mungkin banyak sedikitnya sedang berada dalam luka yang ada. Bahkan ada yang mengatakan bumi pun dan dunia ini sedang luka karena corona.
Dan karena itu, mari kita menghadapinya dengan jalan seperti contoh yang telah dipercontohkan oleh Tuhan kepada kita melalui ibu janda yang miskin tadi, yang menderita tadi. Bahwa mari kita bangkit bersama dan melihat kepentingan bersama lebih dahulu dari kepentingan diri sendiri. Ada yang mengandaikan bahwa sesungguhnya kita masih berjalan dalam kabut yang tebal karena corona, sehingga ikutan-ikutannya berbagai tamparan tentang bidang ekonomi, banyak sekali masalah yang ditimbulkannya. Itu membuat kita semakin menderita. Kalau kita sibuk hanya untuk mengurus diri sendiri, kita semua diminta dan bangkit untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Walaupun memang ada batasan juga, si salah mutunda dolona ya. Tapi bentuk perhatian dan membuka hati kepada yang lain. Untuk saling menyapa, saling menguatkan, saling mengungkapkan apa yang perlu kita angkat dan lakukan bersama. Membangun hidup kita dari reruntuhan corona ini. Sehingga ke depan kita semakin melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada corona, yang jauh lebih besar daripada penderitaan-penderitaan kita. Dan karena itu, bukan hanya kita ini sebagai orang yang telah disembuhkan oleh Yesus sendiri, itu yang paling penting bagi kita. Bahwa kita telah disembuhkan, sekalipun luka-luka itu masih ada. Tetapi bersama dengan penyembuh yang abadi Yesus itu, yang sudah menawarkannya dan sedang merancangnya ke masa depan. Bahkan ada yang mengatakan, masa depan yang dari Allah itu semakin turun mendekati manusia, agar manusia semakin dimampukan bangkit perlahan-lahan bersama-sama menanggung penderitaan ini untuk menatap dan menyongsong masa depan yang semakin cerah, yang semakin didekatkan oleh Allah kepada dunia ini, secara khusus kepada orang-orang percaya. Hanya dengan berpikir seperti itu, hanya dengan beriman seperti itu, kita akan dimampukan untuk bangkit dan melihat masa depan bersama. Dan marilah kita membiarkan Allah sendiri yang berkarya melalui gerejanya, yang berkarya melalui firman-Nya, yang berkarya melalui kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka, membuka diri, membuka tangan untuk bergandengan saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menyembuhkan, bahkan menata dan merancang kehidupan bersama yang lebih baik dalam pengendalian dan dalam pengaturan Allah sendiri. Selamat menjadi pejuang-pejuang penyembuh dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat menjadi pembawa-pembawa kehidupan baru bersama dengan Allah, Sang Penyembuh sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya Allah, Engkau di dalam Kristus telah menyembuhkan dan memampukan kami untuk melanjutkan penyembuhan yang daripadamu. Kuatkan kami ya Allah, agar kami dimampukan dari hari ke hari, dimampukan mulai dari rumah tangga kami masing-masing, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah kehidupan sehari-hari, agar kami mempertontonkan dan memberlakukan penyembuhan yang berasal dari Allah. Kami menjadi duta-duta penyembuh dan pembawa tanda-tanda kehidupan baru.
Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita, permohonan dan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan menyadari dan mengalami kesembuhan yang berasal dari Allah. Dan tolonglah kami, kuatkan kami menjadi orang-orang yang mampu membawa kehidupan yang menyembuhkan dan yang menguatkan. Kami datang kepadamu mendoakan secara khusus orang tua kami yang ada di dalam dan saudara-saudara kami yang memang ada dalam kesakitan fisik. Ada Nenek Gerald, Nenek Kevin, Ibu Marta Rantebungin, dan nama-nama orang tua dan saudara kami sebanyak 20 lagi yang sakit. Tuhan, pakailah cara-Mu sendiri dan berkati upaya-upaya yang dilakukan keluarga dan para medis, para dokter dan alat-alat kesembuhan, alat-alat kesehatan yang berasal dari Allah, sehingga orang tua dan saudara kami dimampukan bertahan untuk melihat bagaimana Tuhan menolong dan menguatkan mereka dalam kesembuhannya, dan karena itu memiliki pengharapan untuk melihat kesembuhan dan kekuatan yang sempurna yang berasal dari Allah sendiri. Kami mendoakan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka semua orang-orang yang telah banyak berkorban bagi kami, anak-anak dan cucunya, dan biarlah mereka terus menikmati dan mengalami sukacita seperti pada masa-masa lampau. Tolonglah kami, anak-anak dan cucu, untuk membahagiakan orang-orang tua kami seturut dengan kemampuan kami masing-masing, agar orang tua kami tidak merasa kesepian di tengah-tengah masa tuanya, karena Tuhan mengutus banyak orang, anak dan cucu, untuk mendampingi dan mensukacitakan mereka. Kami bersyukur bersama dengan 61 saudara kami yang tertulis dalam warta jemaat karena pertambahan usia. Kiranya mereka semakin dewasa dalam iman, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rancangan pelayanan gereja-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan mengutus orang-orang yang Tuhan persiapkan melaksanakan pelayanan-pelayanan melalui pelayanan yang telah direncanakan oleh jemaat. Kami membawa ke dalam tangan-Mu seluruh perjuangan anak-anak-Mu di jemaat Rantepau di sini, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang studi, yang sedang berusaha, dan berbagai perjuangan yang mereka lakukan pada sepanjang minggu ini. Tuhan berkati agar di sana, di tempat mereka berjuang, mereka melihat kasih dan kemurahan-Mu menopang dan menyertai mereka. Kami berdoa kiranya keluarga almarhumah Deborah Tandi Ruga tetap dalam penguatan dan penghiburan yang berasal dari Allah, dan Allah menopang mereka sehingga mereka dikuatkan dalam duka mereka. Kami bersyukur
Dan kiranya penyertaan-Mu kepada anak ada Joanna Alorante yang akan menerima baptisan kudus pada tanggal 14 yang akan datang. Kiranya kasih-Mu menopang anak kami dan keluarga. Kami menopang dalam doa pemerintah kami dalam menata pelayanan melalui pemerintahan, secara khusus dalam penanganan COVID-19. Biarlah mereka semua dikuatkan, diberi kebijaksanaan dan kekuatan, dibukakan jalan, sehingga bangsa kami boleh semakin bangkit menyongsong masa depan yang lebih baik, yang kami percaya juga adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan bagi kami. Kami juga sebagai masyarakat, mampukan kami untuk mengambil bagian seturut dengan kemampuan kami masing-masing untuk melakukan protokol kesehatan secara baik, melakukan apa yang bisa kami lakukan sebagai bentuk partisipasi kami. Secara khusus kami di Rantepao di sini, kami boleh menikmati kebersihan, keamanan, ketentraman, dan kebahagiaan kota ini. Dan biarlah kami mengambil bagian di dalamnya seturut dengan kekuatan dan kemampuan kami masing-masing. Seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, dalam perjuangan hidup mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya di sana juga mereka menikmati kekuatan, kesembuhan, dan kehidupan yang lebih baik, yang semakin lebih baik, yang berasal dari Allah. Ya Allah, inilah semua doa dan permohonan kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus-menerus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menikmati pengutusan dari Allah. Dan menghadapi hidup ini, minggu kerja ke depan, Tuhan menganugerahkan hidup baru kepada kita demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Tuhan, kita percaya Tuhan sudah dan sedang menyembuhkan kita. Karena itu pergilah ke dalam kehidupan-Mu, jadilah penyembuh-penyembuh setiap saat.
Kerjakanlah tugasmu dalam perjalanan kehidupanmu di dunia. Jadilah berkat bagi setiap orang yang kamu jumpai, walaupun beban kehidupanmu begitu berat. Tetaplah setia, nyatakanlah kasih Tuhan, dan biarlah Ia yang menopang kita sekalipun kita dalam keadaan terluka juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kita nyanyikan nyanyian syukur. Marilah kita ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.